Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam Al-Quran surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingat, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi Allah menerangkan, mengingat Allah, berzikir kepada Allah adalah pembuka pintu-pintu rezeki dan kebajikan. Sedangkan orang yang berpaling dari zikir, maka kehidupannya akan sempit. Dan akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Zikir itu adalah nur, cahaya, yang terang benderang, yang menerangi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan zikir, seorang hamba akan sampai kepada Tuhan. Dengan zikir, seseorang akan sampai kepada tujuannya. Dengan zikir, seseorang akan sampai kepada cita-citanya. Sedangkan orang yang lalai, orang yang ghaflah, tidak ingat kepada Allah, maka dia akan semakin jauh dari Tuhannya. Dan cenderung serta mudah terjerumus kepada kemaksiatan. Karena perjalanannya tidak memiliki cahaya. Sedangkan orang yang tidak memiliki cahaya apabila berjalan di malam hari, pasti akan kesulitan. Akan terjerumus seseorang yang tidak memiliki cahaya, yang tidak memiliki zikir kepada kemaksiatan dan kepada keburukan. Itu diakibatkan karena lupa kepada Allah. Ghaflah kepada Allah. Sedangkan ghaflah, lupa kepada Allah, itu adalah sumber penyakit yang paling berbahaya. Yang bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Ghaflah, tidak ingat kepada Allah, itu adalah mengikuti hawa nafsu. Untuk memuaskan hawa nafsunya dan mengikuti godaan syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu berjalan mengikuti peredaran darah di dalam diri manusia. Jadi ghaflah inilah yang menyebabkan kebutaan. Bukan buta mata lahirnya, tetapi yang buta adalah mata hatinya. Tidak akan terjadi suatu kemaksiatan, tidak akan terjadi suatu keburukan apabila dia ingat kepada Allah. Tidak akan dia mengalami satu kegelapan apabila dia memiliki zikir, ingat kepada Allah. Maka itulah yang dikatakan mereka adalah buta hatinya. Sebagaimana Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, bukan mata zahirnya, tetapi yang buta adalah mata hatinya yang ada di dalam dada. Karena di dadanya tidak hidup nur iman, cahaya iman, tidak hidup di dalam kalbu.
Butanya mata hati tentu ada penyebabnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qadasallahu sirrahu, yang terdapat di dalam kitab Miftahus Sudur, karya Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, Qadasallahu sirrahu. Apa sebab kebutaan hati? Wasababu amal qalbi al-jahlu an haqiqatil amril ilahi. Ini faktor penyebab kebutaan pada hati, yaitu tidak mau tahu, tidak mau mengerti, tidak peduli pada hakikat perintah Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Contoh perintah Allah yang disampaikan oleh lisan suci baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang-orang matimu dengan la ilaha illallah. Artinya yang dimaksud di sini adalah dengan orang-orang mati pada hadis ini orang-orang yang masih hidup. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinah orang-orang matimu. Artinya mati di sini adalah mati hatinya. Bukan mati orang. Orangnya masih berjalan di atas dunia. Masih suka makan, suka minum. Suka healing. Tapi kalbunya keras. Kalbunya membatu. Kalbunya mati. Tidak mau berzikir. Maka orang hidup berjalan di atas dunia. Yang masih doyan makan, doyan minum, doyan healing. Tidak mau berzikir kepada Allah. Maka sesungguhnya dia dihukumi mati. Dan faktor penyebab matinya hati itu adalah ketidaktahuan, ketidakmengertian, sehingga timbul ketidakpedulian terhadap hakikat perintah Allah. Bukan hanya dari kalangan orang biasa, bukan dari kalangan orang-orang umum saja, bahkan dari orang-orang yang memiliki ilmu. Karena tidak memiliki zikir, maka orang-orang tersebut dihukum mati. Dan penyebab ketidakpedulian itu adalah dikuasainya hati oleh sifat-sifat zulmaniyah, sifat-sifat kezaliman. Tidak mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti perintah Rasulullah dengan mentalkinkan dirinya kepada ahli talqin, kepada guru mursyid, itu adalah salah satu sifat zulmaniyah, menzalimi diri sendiri. Maka sifat-sifat itu dikatakan sombong. Sifat-sifat itu disebut takabur. Sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, pelit, medit, sumpah serapah, ngadu domba, dan sifat-sifat mazmumah lainnya yang menjadi sebab atau faktor turunnya derajat manusia sehingga berada pada asfala safil. Jangan dikira hanya meremehkan lakinu mautakum la ilaha illallah, tidak mau menerima talqin, itu adalah suatu kebaikan. Tapi sesungguhnya tidak menerima talqin zikir sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali untuk mentalqin para sahabat-sahabat lainnya, para tabi'in, para tabi'in
yang dilanjutkan, estafet pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang saat ini Syekhuna wa murabbi arwahina Sultan Aulia fi hadzal zaman, Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Qadir. Maka orang-orang yang menolak talqin zikir dari beliau adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat kerendahan, yaitu sifat zulmaniyah, kezaliman, yang dikembalikan oleh Allah kepada asfala safilin. Lalu bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat tercela itu? Yaitu tentu mesti menerima talqin. Karena talqin itu adalah formula yang tepat untuk menghilangkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk, sifat-sifat zulmaniyah. Talqin zikir yang disampaikan oleh guru mursyid kami Mukamil atau oleh wakil. Talqin itu adalah menyalakan nur tauhid yang ada di dalam kalbu murid dengan kalimat la ilaha illallah sebagai formula yang tepat, sehingga kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit yang terdapat di dalam kalbu dapat terlihat dan dapat dibersihkan. Bagaimana seseorang dapat membersihkan kalbu kalau dia sendiri tidak melihat di dalam kalbunya sifat-sifat buruk? Kadang ilmu yang kebodohan, merasa bangga itu adalah hijab yang menutup sifat-sifat buruk pada dalam kalbu. Maka apabila tidak merasa di kalbunya terdapat sifat-sifat buruk, maka tidak mungkin kalbunya dapat dibersihkan. Jadi, kalau ingin melihat kotoran-kotoran, keburukan-keburukan yang terdapat di dalam kalbu kita, maka lihatlah dengan nur tauhid, cahaya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Sehingga cermin kalbu kita bisa dibersihkan dan dapat mengkilap kembali. Jadi dengan mengkilapnya cermin kalbu, maka kegelapannya berubah menjadi terang. Habis gelap, terbitlah terang. Sehingga hati yang tersinari oleh cahaya tauhid akan senang mengerjakan amal soleh. Dan akan memperjuangkannya secara lahir batin. Jihadun taqwa. Untuk membersihkan kalbu. Safa'ul qalb. Bukan hanya senang. Dia akan berusaha terus sekuat tenaga. Dan dia tidak mau ketinggalan berbuat kebaikan dan tidak suka ketinggalan amalnya. Setan atau iblis takutnya dengan kalimat la ilaha illallah yang tertulis di dalam kalbu atau ruh seseorang yang telah berla ilaha illallah. Karena nur la ilaha illallah atau nur tauhid yang berada di kalbu orang yang telah mendapatkan talqin zikir itu akan menyilaukan bagi iblis yang akan menggoda, meraih, membujuk manusia kepada sifat-sifat buruk yang ada di dalam kalbu. Akan terhalang untuk menggoda manusia yang telah mendapatkan hak talqin zikir untuk mengerjakan satu kemaksiatan. Kenapa? Karena dia selalu ingat kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu.
La ilaha illallah. Ini ada sebagai iqalah. Pembersih. Formula. Pembersih qalbi. Bagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya, inna likulli syai'in iqalatun. Wa inna iqalatal qulub zikrullah. Sesungguhnya, setiap sesuatu ada formula pembersihnya. Dan formula pembersih hati adalah zikrullah. Sungguh beruntung, sungguh beruntung bagi orang yang kehendaki oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu bisa menyebut, bisa mengingat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu. Kumpul bersama walian mursyidah, pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ya selalu terbimbing, selalu tertuntun untuk mengingat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu. Berkah segalanya, semuanya. Selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala